jadi sebenarnya eh, kalau kita melihat lokasi data, data itu ada di on-prem dan data itu sudah dipindah ke cloud. Atau misalkan di sini kita bisa bilang ke Azure lah. Sebenarnya data-data di on-prem itu masih bisa kita protect. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya ada beberapa agenda. Yang pertama itu yang mengenai kenapa sih kita butuh data proteksi, tipe-tipe data proteksi seperti apa. Nah, ini mungkin maaf namanya siapa Pak? Mungkin Pak Fahrul, datanya di on-prem, itu gimana kita memproteksi data dengan Azure Solution. Nah, mungkin nanti akan saya coba deep di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah pakai Azure, kita mau memproteksi data-data yang sudah di sana, itu bagaimana caranya? Simple way, nanti saya akan coba sharing mengenai VM backup dan set recovery. Yang kemudian yang di atasnya lagi itu sebenarnya ada security group dan anti DDoS. Dan sebenarnya masih banyak lagi produk security yang ada di Azure. Nah, saya coba sharing yang basic aja di sini. Supaya nanti kita ada gambaran, oh ketika kita pindah ke Azure sebenarnya fiturnya udah ada. Kita mau pakai apa enggak. Isinya gitu. Nah, mengenai kenapa sih kita butuh data protection, kondisi sekarang perlu nggak perlu, ya lebih banyak perlunya lah. Kita harus bisa memproteksi data. Kenapa? Alasan yang pertama adalah cyber attack. Kita tahu nih, cyber attack itu tujuan utamanya dua nih. Yang pertama, dia akan stolen data. Data kita dicuri kemudian dijual di dark web. Kemudian yang kedua, cyber attack biasanya itu mengencrypt data kita. Sehingga ketika data di-encrypt, mereka minta duit untuk di-restore atau di-decrypt. Nah, ini alasan dari cyber attack. Karena data-data kita tuh banyak nih. Ada yang menyangkut personal data, macam-macam yang konfidensial. Maka perlu adanya proteksi sehingga nggak nyampe data itu bocor, yaitu privacy prevention. Ini perlu kita lakukan supaya jangan sampai data-data krusial perusahaan itu tersebar ke mana-mana. Karena efeknya adalah ketika data itu udah kesebar ke dark web, dijual di sana, maka customer itu trust-nya akan turun dan reputasi perusahaan kita juga turun. Nanti akan berimpact kepada legal compliance. Oh, perusahaan kita nggak legal compliance nih. Bisa jadi bisnisnya akan ditutup karena nggak comply. Apalagi nanti ketika sudah bobol datanya, dijual di dark web, maka kita akan menanggung risiko, yaitu harus bayar lah istilahnya gitu, kerugian. Di sini perlunya data proteksi untuk mencegah empat hal ini. Kemudian kenapa kita butuh data proteksi? Karena bisa jadi ada natural disaster yang kita nggak prediksi, banjir, kebakaran, atau mungkin data loss karena human error. Dan itu perlu kita protect dengan cara apa? Nah, ini sebenarnya data proteksi ada beberapa cara. Yang pertama itu ada yang namanya data loss prevention. Yang kedua ada encryption. Yang ketiga adalah data resiliency, yaitu backup dan DR. Nah, yang pertama adalah mengenai data loss prevention. Itu kaitannya dengan yang data privacy, perlindungan data personal. Jadi analoginya seperti ini. Saya sebagai tim HR, kemudian ditanya oleh tim yang lain minta tolong dong kirimin data karyawan A ini detail sampai nomor KTP, alamat, bahkan sampai nomor kartu kredit. Kalau kita nggak ada DLP, bisa jadi kita langsung kirim aja ke semuanya. Dia lupa misalkan, oh harusnya hanya boleh dikirim ke antar karyawan, tapi dia lupa dikirim ke luar organisasi. Berarti kan kita nggak memprotek data itu. Nah, di sini DLP tujuannya adalah gimana caranya ketika data-data personal data itu ketika lolos itu bisa diblok dulu lah. Skenario yang pertama seperti itu. Jadi misalkan kita ngirim email yang mungkin lupa keluar organisasi, ternyata di situ ada kaitannya dengan personal data, ketika dia kirim itu langsung diblok. Itu tugasnya DLP. Contoh yang kedua adalah saya nyimpen data
personal itu di Excel. Kemudian Excelnya saya share ke semua orang via OneDrive gitu. Nah itu bisa kita lakukan apply policy di LP supaya ketika di share itu langsung diblok oleh sistem. Itu tugasnya di LP. Terus yang kedua, encryption atau rag management. Ini skenario ini lebih cocok ketika policy-nya itu di-apply ke file. Jadi gambarnya seperti ini. Saya sebagai perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B. Kita agree nih, kita ada NDA lah. Di dalam NDA itu banyak pasal-pasal, misalkan menyangkut harganya seperti apa. Supaya data ini itu hanya bisa dibuka oleh orang di perusahaan A dan orang perusahaan B, itu kita pakai namanya enkripsi atau rag management. Jadi file itu kita labelin, sehingga kalau misalkan data itu bocor ke perusahaan C pasti nggak akan bisa buka. Itu kita menggunakan namanya rag management. Ini adalah salah satu cara untuk memproteksi data. Kemudian yang ketiga, cara memproteksi data yaitu dengan cara data resiliency, di mana ada kemungkinan kita ada natural disaster, human error, macam-macam. Nah, itu maka kita butuh namanya backup dan DRC. Nah, di sini mengenai backup dan DRC, kita akan melihat dari dua sisi. Pertama, gimana kalau misalkan data itu masih ada di on-prem. Ternyata Azure menawarkan namanya Azure Backup. Azure Backup ini tools yang simple, efisien, secure, dan juga murah lah, pokoknya itu murah. Jadi ada dua opsi. Kalau kita masih pakai on-prem, itu kita bisa pakai opsi menggunakan Mars Agent atau Maps Agent. Bedanya apa? Kalau Mars Agent yang pertama itu ini digunakan untuk backup OS, backup file seperti itu. Jadi kita nggak butuh tambahan apapun, hanya install agent aja. Jadi dari install agent kita konfigur backup langsung ke Azure, udah selesai konfigurasinya. Tapi kalau yang Maps Agent ini adalah backup untuk aplikasi yang levelnya lebih tinggi. Misalkan kita mau backup SQL Server, kita mau backup Exchange Server, kita mau backup SharePoint. Nah itu kita harus menggunakan yang mana Maps Agent. Di mana memang Maps Agent itu akan terkoneksi dengan kayak konsol lah misalnya gitu. Jadi kita harus deploy konsol dulu. Nanti dari konsol ini connect ke masing-masing SQL, SharePoint atau Exchange. Jadi secara investasi, kalau misalkan server konsol ini bisa run di VMware, ya kita nggak perlu investasi hardware, tinggal deploy aja. Ini kelebihannya menggunakan Azure Backup. Nah, gambaran umumnya di on-prem ini ada dua tipe tadi, ada Mars Agent atau Maps Agent, kemudian di backup oleh Azure Backup Service, di mana di Azure Backup Service ini kita bisa menentukan pertama dari storage management. Ini kita mau pilih apakah nanti hasil backupnya itu direplicate ke region yang lain atau enggak. Ini akan mempengaruhi cost dan juga mempengaruhi bagaimana nanti cara restore. Misalkan nih, saya konfigurasi storage manajemennya itu hanya di local region, misalkan di Singapura. Kalau Singapura terjadi apa-apa, kita nggak akan bisa restore. Nah, bedanya kalau misalkan nanti dalam storage management ini kita pilih georeplika. Jadi data on-prem di backup ke Azure di Singapura, kemudian direplicate lagi ke region yang lain. Nah, itu kita akan set di storage management. Kemudian di Azure Backup Service juga ada yang namanya recovery point management, di mana kita bisa set policy, misalkan tiap hari itu akan dilakukan backup dan akan di-keep misalkan 30 hari ke belakang. Itu kita bisa set di sini, recovery point management. Yang lain ini seperti monitoring dan reporting itu standar lah. Misalkan berapa server yang sudah di backup, kapasitas yang sudah di backup berapa. Itu semuanya dalam satu konsol di Azure Backup Service. Nah, yang kedua,
kalau misalkan kita masih punya data di on-prem, server-server yang masih di on-prem, bagaimana cara proteksi data? Yaitu dengan cara DR ke Azure. Ini solusi yang juga simple, efisien, cost efektif. Nah, gambaran umumnya ketika kita masih punya server-server di on-prem, itu misalkan physical server atau running di VMware, kita cukup deploy yang namanya process and config server. Ini process and config server ini akan berkomunikasi dengan VMware-nya atau dengan physical server, nanti akan direplicate ke Azure. Jadi dari sisi kita hanya menyediakan process and config server aja, nggak perlu menyediakan yang lain lagi. Nanti setelah connect, kita konfigur replikasi, semuanya akan terreplicate ke Azure. Ini secara topologi simpelnya seperti itu. Dan ini contoh case tadi yang sudah running di salah satu customer kami, yaitu mereka mereplicate satu domain controller, mereplicate satu Citrix ADC, kemudian ADC itu NetScaler, kemudian ada satu Zen Desktop, dan juga ada 4 Citrix Zen App. Dari Citrix ini dia terkoneksi ke Dynamic AX yang sekarang masih running di VMware di on-prem. Itu direplicate semua ke Azure. Nah, bayangkan aja nih ketika kita ada kebutuhan DR seperti ini, kita menyediakan ternyata colocation. Kita bisa compare tuh. Kira-kira investmentnya seperti apa? Lebih murah yang mana? Contoh misalkan, kalau misalkan saya harus konfigur DR itu di colo, saya harus menyediakan hardware nih. Hardware terdiri dari server, storage, network, device. Kita harus beli di depan. Kemudian kita harus beli lisensi VMware-nya nih. Ada ESXi, vCenter, SRM, atau mungkin yang lain lagi, kita nggak tahu. Terus juga harus ada dedicated koneksi antara data center kita dengan colo. Dan yang bulanannya yaitu sewa. Kita bandingkan dengan kalau kita pakai Azure versi, kita hanya di charge yang untuk hardware itu komparasinya dengan Azure VM, di mana Azure VM ini costingnya pay as you go. Kalau VM itu nggak running ya nggak di charge. Kemudian storage akan di charge sesuai dengan kapasitas. Kemudian per VM-nya itu akan di charge ASR-nya, itu berapa server yang akan direplicate itu kena charge. Kemudian yang ketiga, dedicated connection, ya kita harus konfigur VPN di Azure, dan juga nanti kalau ada outbound itu kan kena charge. Nah, di mana setelah disimulasikan yang tadi skenario tadi itu perkiraan 4.500 per month kalau dia runningnya 170 jam per month. Tapi kalau kurang dari ini, costingnya juga akan turun. Chargingnya akan turun. Nah, ini contohnya kayak gini. Bulan lalu, di bulan Mei, itu hanya 3.000. Kenapa 3.000? Karena dia melakukan testingnya cuma 2 kali nih. Di sini dan di sini. Jadi kalau kita lihat di cost management ini warnanya yang bawah ini biru laut, itu adalah storage. Storage akan selalu ke charge. Karena dia nyimpen data di situ. Kemudian yang atasnya ini VPN. VPN selalu terkoneksi karena AD-nya running. Jadi VPN-nya running itu kecas terus. Kemudian ada lagi set recovery nih. Set recovery itu berapa server yang direplicate, itu yang akan kena charge. Sedangkan yang lain ini virtual machine, VM network, macam-macam ini munculnya ketika dia up aja. Ketika dia running tes DR lah istilahnya gitu. Baru dia muncul chargingnya. Nah, bulan ini itu belum dilakukan testing, ya chargingnya segini nih, sekitar 2.000. Nggak ada charging VM, nggak ada. Tapi hanya charging untuk storage sama set recovery aja. Nah, ini komparasinya sampai sejauh itu. Jadi investmentnya kalau misalkan kita harus build DR itu di colo atau di tempat lain dengan kita build DR di Azure, ya komparasinya sejauh ini nih. Efisiensinya sejauh ini. Jadi benefitnya apa?
Pertama, dengan menggunakan Azure kita sudah bisa BCDR lah istilahnya itu, business continuity-nya seperti apa, bisa simulasi, kemudian cost efektif, kita udah compare tadi investasinya seperti apa, kemudian di sini scalability, jadi di menggunakan config server yang sama kita bisa menambahkan server-server yang lain langsung, ya tinggal klik lah misalnya gitu, nggak perlu repot-repot konfigur lagi. Dan yang keempat, di Azure itu ada yang namanya test recovery dan juga file yang macam-macam, ada test failover, ada failover, fileback, itu ada semua. Jadi benar-benar fiturnya itu lengkap lah istilahnya di situ. Nah, kemudian gimana solusinya kalau ternyata data kita tuh sudah ada di Azure? Ya, solusinya mirip. Nanti kalau data kita sudah di Azure, kita pakai backup VM, Azure Backup VM. Ini menggunakan fitur yang sama di Azure, tapi source-nya adalah Azure VM. Di sini dari sisi Azure kita tinggal konfigur retensinya seperti apa, nanti secara storage manajemennya apakah lokal redundant atau geo redundant. Nah, itu kita bisa menggunakan Azure Backup VM. Nah, gampangnya kalau kita running VM di Azure, itu nanti akan otomatis terinstall VM Agent yang dia akan ketika backup, dia akan create snapshot dulu, dan snapshotnya ini akan dia simpen di Azure Backup Service. Jadi udah nggak ada tambahan tools lagi, udah all in dari situ, dan itu ada fitur untuk apps konsistensi. Jadi nggak perlu takut ketika kita restore, oh ternyata ada data yang nggak konsisten, nggak kayak gitu. Udah include di agentnya sih. Tuh. Nah, yang kedua apa? Kalau ternyata data kita atau kita sudah punya Azure VM lah misalnya itu. Jadi asumsi kita sudah punya Azure di region Singapura. Kita bisa mengenable yang namanya Azure Site Recovery supaya kita bisa mereplicate VM-VM yang ada di Singapura itu ke region yang lain. Sehingga ketika ada apa-apa di Singapura, kita masih bisa running VM itu di region yang lain. Ini pun secara konfigurasinya cukup mudah. Jadi di masing-masing VM kita cukup configure disaster recovery. Tinggal kita pilih targetnya di region yang mana. Langsung kita klik review and start replication. Just simple like that lah istilahnya gitu. Nah, kita terus bisa monitor statusnya seperti apa, apakah replikasinya healthy. Terus kalau misalkan statusnya healthy, ini kita perlu yang namanya perform test failover biasa ini. Need perform successful ini. Ini belum pernah dites failover nih. Jadi kalau udah pernah tes failover, datanya itu konsisten, nanti warnanya hijau. Seperti itu. Nah, selain backup dan set recovery, kalau kita sudah punya VM di Azure, memproteksinya cara yang berikutnya adalah dengan kita menggunakan network security group. Ini gambaran umumnya adalah dia itu mirip kayak firewall, lightnya firewall lah, yang kita konfigur per masing-masing VM. Jadi ketika kita punya VM, terus VM itu ada aplikasi ABC, dan aplikasi itu membutuhkan port tertentu, dan ternyata hanya boleh diakses oleh IP tertentu. Nah, itu kita konfigurasinya di network security group. Contoh gambarnya gini. Ada case, saya build aplikasi in-house yang itu akan diakses oleh semua kantor cabang. Nah, daripada IP publiknya ini saya allow dari semuanya aksesnya, kita bisa konfigur dari network security group untuk mengallow beberapa IP aja. Itu opsi 1. Opsi 2, misalkan oke lah, dia di-allow dari beberapa IP, tapi untuk aplikasi tertentu itu hanya boleh akses di port tertentu. Nah, itu bisa kita konfigur di NSG. Dan ini free. Kita tinggal bikin polisinya seperti apa.
Nah, ini network security group. Terus yang kedua, ketika kita sudah running VM di Azure dan kita memang butuh aplikasinya dipublish ke internet, misalkan e-commerce atau apa, kita bisa pakai yang namanya anti DDoS. Kita tahu sendiri bahwasanya hacker itu menggunakan DDoS service, tujuannya ada dua biasanya. Pertama, memang sengaja supaya si website ini down. Ketika website ini down, akan menimbulkan kerugian yang banyak ke yang punya website atau ke yang punya e-commerce. Atau yang kedua, biasanya kita melakukan DDoS itu untuk melakukan SQL injection atau trying untuk login, untuk nyuri data. Nah, daripada kita akan kebobolan, nggak ada proteksi, nah di Azure itu ada namanya fitur anti DDoS, di mana anti DDoS ini kita bisa attach ke IP public yang ini. Jadi kalau kita punya IP public yang memang harus dipublish ke internet, kita tambahkan anti DDoS di situ. Sehingga kalau ada serangan-serangan, dia langsung otomatis ngeblok duluan. Kayak gitu. Ini untuk istilahnya service-service yang udah running di Azure ya. Ini kita bisa pakai anti DDoS. Sebenarnya anti DDoS secara topologi ada beberapa opsi. Cuma saya coba show yang satu ini aja sih yang common dipakai lah istilah gitu.